Perkenalkan, nama saya Ilham Pratama, kelas IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Eropa setelah tahun 1800. Perlawanan dilakukan rakyat Indonesia setelah 1800 adalah perlawanan Patimura. Perlawanan Patimura dimulai tanggal 5 Mei 1817. Singkat cerita, perlawanan ini diawali dengan menyerbu pos Belanda di Porto Residen Vandenberg. Dapat ditawan namun dilepaskan oleh rakyat Maluku. Di dalam perlawanan rakyat Maluku, mereka berhasil menduduki benteng Dorstad. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriam, sehingga benteng Dorstad dikosongkan. Benteng diduduki Belanda dan Belanda meminta bantuan kepada tentara yang berada di Ambon untuk mengadakan serangan besar-besaran. Akhir perlawanan Patimura dan pemimpin pasukan tertangkap. Patimura dihukum gantung di depan benteng Victoria Ambon sebelum digantung. Patimura berkata, "Patimura, Patimura, tua boleh dihancurkan. Tetapi sekali waktu kelak Patimura mudah akan bangkit." Tertangkapnya para pemimpin menyebab Maluku melemah dan dapat dikuasai Belanda. 2. Perlawanan di Ponorogo. Perlawanan di Ponorogo terjadi di Jawa atau disebut Perang Jawa pada tahun 1825. Penyebabnya yaitu ketika Belanda mau membuka jalan baru di Yogyakarta ke Magelang dengan melewati makam leluhur di Ponorogo di Tegalrejo. Di dalam membuka jalan itu, pihak Belanda menancapkan patokan tanpa izin dan hal itu membuat Diponegoro marah. Ia kemudian mencabut patokan tadi dan menggantikan dengan tombak. Nah, pihak Belanda menganggap hal yang dilakukan Diponegoro sebagai tindakan pembangkangan dan terjadilah Perang 5 tahun 1835 sampai 1830. Perangnya berakhir setelah Pangeran Diponegoro dijebak pihak Belanda dalam sebuah perundingan. Ia dibuang ke Manado. 3. Perang Padri. Perjuangan kaum Padri dimulai pada tahun 1803 sampai 1838. Perang tersebut merupakan perang melawan pemerintah Hindia Belanda. Peperangan ini berlangsung setelah perlawanan Pangeran Diponegoro di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Paguruyung. Perang ini pada awalnya dilatar belakangi oleh pertentangan dalam masalah agama dan berubah menjadi peperangan melawan penjajahan kaum adat dan kaum agama. Dalam Perang Padri, dua-dua kaum adat dan kaum Padri bersatu melawan Belanda. Belanda berhasil merebut markas kaum Padri di Bonjol setelah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1833, Bonjol berhasil direbut kembali oleh rakyat dan pada tahun 1837, Belanda berhasil menguasai Bonjol dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan diasingkan ke Cianjur sebelum dipindahkan ke Ambon. 4. Perlawanan rakyat Bali. Perlawanan rakyat Bali erat kaitnya dengan hukum Tawan Karang. Hukum Tawan Karang adalah hak istimewa yang dimiliki raja-raja Bali pada masa lalu, di mana raja akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka lengkap beserta seluruh muatannya. Pada masa ini muncullah perlawanan rakyat melawan Belanda. Setelah Belanda berulang kali memaksakan kehendaknya untuk menghapuskan hak Tawan Karang, di bawah komando I Gusti Ketut Jelantik, ia memimpin perlawanan rakyat Bali. Berpusat di desa Jagaraga, Medan di lereng bukit, pihak Belanda terpaksa mengerahkan ekspedisi militer secara besar-besaran sebanyak 3 kali. Ekspedisi pertama 1846 dengan kekuatan 1.700 orang pasukan dan gagal dalam usaha menuju rakyat Bali. Perlawanan rakyat Aceh 1873 sampai 1904. Latar belakang terjadinya perlawanan Aceh adalah di dalam Traktat London 17 Maret 1824, pembagian Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian mengenai pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya. Belanda dalam perjalanan tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan negara Aceh, namun Belanda selalu mencari alasan untuk menyerang Aceh. Dalam perlawanan setelah mendarat pada tanggal 5 April 1873 dengan kekuatan kurang dari 3.000 orang bala tentara. Kadang ternyata bertahan sangat kuat, serangan ditunda kembali sambil menunggu bala bantuan dari Batavia. Singkat cerita, Sok Hukronje diutus untuk mempelajari masyarakat Aceh dan akhirnya Belanda berhasil menduduki Aceh. Salah satu keberhasilannya adalah membuat Tejut Nak Dien ke Sumedang. Sekian dari saya, terima kasih.